karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fasal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita diberikan nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam yang senantiasa tertancap di dalam hati kita ini. Sehingga nikmat ini adalah nikmat yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga patut kita syukuri. Dahulu kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari seorang ibu yang muslim, untuk dilahirkan dari seorang ayah yang muslim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi akhir zaman yang membawa risalah Islam ini, yang mempunyai tugas-tugas mulia di muka bumi ini, menjadi seorang khalifah untuk mengelola bumi ini. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan taslim tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi akhir zaman yang telah mengantarkan kita dan seluruh umatnya min zulumatil janni ila nuril ma'rifah, dari zaman kegelapan dan kejahilan yang begitu jahil sejahil-jahil menuju dinul Islam, cahaya Islam yang akan menyelamatkan kita di kehidupan dunia yang sementara, terlebih-lebih kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Kemudian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tak lupa mengajak kepada diri saya dan kepada hadirin sekalian untuk merefresh kembali iman dan takwa kita ini, memperbaharui kembali iman dan takwa kita ini, yakni dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita senangi maupun yang kita tidak senangi.
Nah, ukuran ketakwaan, ukuran kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya, yang paling bertakwa. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni takut meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga takut melaksanakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara yang paling penting di muka bumi ini bagi seorang muslim, bagi seorang manusia adalah perkara iman. Seorang manusia sakit, apabila meninggal maka selesai perkara, habis. Sakitnya sudah hilang. Seorang manusia lapar, meninggal maka hilang laparnya. Seorang manusia sengsara di dunia, setelah meninggal hilang kesengsaraannya. Seorang manusia di dunia kesakitan karena penyakit, setelah meninggal hilang sakitnya. Tetapi seorang manusia, kalau dia meninggal dia tidak membawa iman dalam hatinya, tidak ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya ini, maka dia meninggal adalah memulai perkara besar yang baru, akan menghadapi perkara yang besar, mulai dari kubur sampai di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting kita memperbaharui iman kita. Jadi saya sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat ulul azmi, di hadapan para sahabat yang sudah dijamin masuk surga, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat-sahabat lainnya yang dijamin masuk surga. Beliau sering berceramah, berkhutbah, jaddidu imanakum, perbaiki iman kalian, perbaharui iman kalian. Kepada orang-orang yang dijamin masuk surga, beliau menyampaikan jaddidu imanakum. Sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, kaifa jaddidu imanakum?" Aksiru min qauli la ilaha illallah. Kata Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah. Bagaimana? Sahabat tanya, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Kata Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyaklah membicarakan, mengucapkan la ilaha illallah. Banyak menzikirkan la ilaha illallah. Banyak membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak mendakwakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga wujud iman ini, wujud kebesaran hati, kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Karena ada perkara yang akan kita hadapi setelah kehidupan di dunia ini. Ada perkara yang besar yang akan kita hadapi. Kita nanti baru menyadari ketika pakaian-pakaian kebesaran kita tanggalkan. Pakaian dinas kita, pakaian kesucian kita di muka bumi, pakaian kemegahan kita tinggalkan, diganti dengan kain kafan. Maka disitulah kefakiran kita yang paling utama. Disitulah kita merasakan kita tidak punya apa-apa. Pada saat itu kita dibawa ke masjid untuk disolati. Disolati, hadirin sekalian. Yang dulunya kita senantiasa menyepelekan sholat, ternyata yang paling pertama adalah setelah kita dimandikan, kita disolati. Dahulu kita waktu di muka bumi, waktu masih hidup di dunia, subuh kesiangan, duhur kita kerepotan, banyak kegiatan di kantor, di kebun, di toko, sehingga kita melalaikan daripada sholat dulu. Asar kita kebanyakan di perjalanan.
Demikian juga maghrib sibuk dengan urusan dunia. Isya sudah ketiduran, sebelum masuk Isya sudah ketiduran. Inilah yang sering kita temui, yang sering kita lakukan di muka bumi. Kita tidak memikirkan nanti ada perkara lagi yang apakah kita sanggup menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Merabbuka, Allahu Rabbul Alamin. Man Rasul? Siapa Rasulmu? Muhammad Rasulullah. Apakah kita mampu menjawabnya? Man dinika wa dinul Islam medina. Mampukah lisan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ketika kita menghadapi perkara tersebut? Yang dahulu di sekitar kita banyak orang-orang yang mencintai kita, yang mengaku menyayangi kita, yang senantiasa ingin menyamai bersama kita, tetapi saat itu sudah masing-masing sibuk dengan perkara mereka masing-masing. Padahal Rasulullah SAW sudah kabarkan dahulu ketika beliau bersama para sahabat menyampaikan, inna awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati min amali shalih. Yang pertama kali akan dihisab nanti setelah ditanya oleh mungkar dan nakir adalah sholatnya. Inna awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati min amali shalih. Fa in salahat faqad aslaha ajaha wa in fasadat faqad haba wa hasila. Jika baik sholatnya, maka baik pula amalan yang lainnya. Jika buruk sholatnya, maka celakalah dia dan buruk pula amalan-amalan yang lainnya. Fa inin takasan faridatu syai'an. Maka apabila terdapat kekurangan-kekurangan daripada sholat wajibnya, maka akan dicarikan ditambal dengan sholat sunnah lainnya yang dia kerjakan. Hingga kita ulama mengatakan, menganjurkan kita untuk senantiasa mendirikan sholat sunnah selain daripada sholat wajib. Nah, setelah sholat wajib jangan langsung pulang, ada qabliyah, ada ba'diyah. Kita laksanakan sholat sunnah ini. Ini akan menambal kekurangan, karena tidak menutup kemungkinan kita ini dalam sholat banyak kekurangan. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan bahwa menambal bukan sholat wajib yang ditinggalkan yang ditambal, tidak. Karena kata Imam Syafi'i, sholat wajib yang ditinggalkan maka wajib diqodah, wajib diganti di waktu yang lain dengan sholat qodah, namanya mengganti, bukan dengan sholat sunnah tersebut. Maka sholat ini penting sekali untuk kita, karena pertama kali dia yang akan menolong kita, yang pertama kali akan dihisab kelak adalah sholat. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ini saya akan ceritakan satu buah kisah. Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah muazzin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang buta, uzur dan tua. Beliau suatu waktu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini sudah buta, apakah saya masih berkewajiban mendatangi seruan azan di masjid? Apakah saya masih berkewajiban untuk sholat wajib di masjid berjamaah? Maka saat itu kata Nabi, kamu sudah tidak berkewajiban karena kamu uzur buta. Maka keluarlah Abdullah bin Umar. Setelah di luar dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah kamu mendengarkan suara azan dari rumah? Suara azan itu terdengar oleh telingamu dari rumah. Maka Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, ya Rasulullah, sangat jelas suara azan itu saya dengar dari rumah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kamu masih berkewajiban untuk memenuhi seruan azan di masjid. Kamu masih berkewajiban untuk melaksanakan sholat wajib di masjid. Ini bang, seorang yang buta, sahabat dan uzur masih diperintahkan untuk sholat wajib. Apatah lagi kita yang masih sehat bugar ini, yang masih bisa lari, yang bisa jalan cepat, bisa jogging, bisa mengangkat beban yang berat, bisa berkebun. Banyak lagi kelebihan-kelebihan kita. Mata kita masih segar, masih bisa melihat
dari jauh, masih jelas penglihatan kita. Tentu kita lebih berkewajiban daripada seorang Abdullah bin Ummi Maktum yang buta dan tua serta uzur. Nah, suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini berangkat ke masjid, dia terjatuh di jalan sehingga menyebabkan dia berdarah wajahnya. Wajahnya berdarah, berangkat ke masjid, keluar darah dan di wajahnya dan kakinya. Datang seorang pemuda mengangkat, kemudian diberdirikan, diantar ke masjid. Sampai di masjid, pemuda tersebut tidak masuk masjid, cuma dari luar saja. Dia lihat Abdullah bin Ummi Maktum sholat, ternyata ditungguin, pulang diantar lagi ke rumahnya. Rupanya 5 waktu diantar jemput. Abdullah bin Ummi Maktum ini diantar jemput 5 waktu oleh pemuda tampan tersebut. Dan rupanya bukan cuma hari itu, setiap hari diantar pulang pergi ke masjid, setiap hari 5 waktu oleh pemuda tampan tersebut. Maka suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum bertanya, ya lelaki pemuda, siapa sebenarnya kamu ini sehingga kamu mau mengantar saya pulang balik ke masjid setiap hari dan kamu tidak sholat di masjid? Maka pemuda tersebut menjawab, janganlah engkau menanyakan hal tersebut, karena sesungguhnya aku ini adalah seorang iblis. Seorang iblis. Maka sahabat Abdullah bin Ummi Maktum heran. Bukankah iblis senantiasa mencegah manusia dari berbuat baik? Bukankah iblis senantiasa mengajak manusia berbuat kemungkaran? Saya heran engkau seorang iblis menjelma menjadi manusia, kenapa engkau mengantar saya ke masjid pulang balik? Maka pemuda tersebut atau iblis yang menjelma menjadi pemuda tersebut berkata, sesungguhnya ketika engkau berangkat berjalan ke masjid dan terjatuh di tengah jalan sehingga wajahmu berdarah, saya mendapat kabar dari langit bahwa separuh atau seperdua dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya takut engkau terjatuh yang kedua kalinya sehingga seluruh dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karomah daripada sahabat yang terjatuh. Ini karomah daripada sholat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan, kabarkan bahwa setiap kita berangkat ke masjid, maka langkah kaki kanan kita diangkat, diampuni dosa-dosa kita. Langkah kaki kiri kita diangkat derajat kita. Kaki kanan kita diampuni kembali dosa kita. Kaki kiri kita lagi diangkat derajat kita sampai ke masjid. Semakin tinggi derajat kita, semakin diampuni dosa-dosa kita. Itulah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis turun tangan menolong daripada Abdullah bin Ummi Maktum jangan sampai dosa-dosanya diampuni seluruhnya apabila dia terjatuh yang kedua kalinya di perjalanan menuju ke masjid. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting sekali ini mengintrospeksi diri kita kembali. Keimanan kita ini diperbaharui kembali. Kemudian sholat kita ini kita perbaiki kembali. Apakah sudah saya melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang wajib? Atau saya senantiasa bolong-bolong? Ataukah saya senantiasa meremehkan sholat berjamaah di masjid? Ini yang perlu kita introspeksi diri kita. Perlu kita introspeksi diri kita. Para sahabat dahulu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid. Walaupun jauh rumahnya jauh, walaupun rumah uzur. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan sendiri ketika menjelang wafatnya. 3 kali beliau terjatuh di papah untuk diberdirikan di dalam sholat berjamaah di masjid. Terjatuh lagi di papah lagi demi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid sampai beliau wafat. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita perbuat di muka bumi ini akan dihisab semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal miskala sarratin sarra yara, wa man ya'mal miskala sarratin khaira yara. Sekecil perbuatan apapun, perbuatan baik, perbuatan dosa yang engkau perbuat di muka bumi ini akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perbuatan dosa akan dibalas walaupun sebesar
biji sarah yang engkau telah perbuat di muka bumi ini. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup khutbah yang pertama saya ini, selain saya mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita dan juga meningkatkan amal-amal ibadah kita, kami juga mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban yang sudah sangat kondusif di wilayah kita ini. Sebagaimana kita ketahui, kita baru saja melaksanakan pilkada serentak. Seluruh Indonesia melaksanakan pilkada serentak dan kita sudah menyalurkan hak-hak suara kita semua. Kita sudah menyalurkan hak pilih kita. Kita tinggal menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang terpilih nantinya. Yang menang jangan jumawa, jangan sombong, yang merasa pilihannya, yang merasa jagoannya menang, jangan jumawa, jangan sombong, jangan menghina orang lain yang kalah. Demikian juga yang kalah, jangan berputus asa dengan kekalahan-kekalahan yang ada di dunia ini, karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, jodoh, maut, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terlahir di muka bumi ini lengkap dengan ketiga-tiganya. Lengkap dibawa dengan rezekinya, lengkap dibawa dengan jodohnya, demikian juga mautnya sudah lengkap. Maka kita artinya saat ini saling merangkul, baik yang kalah maupun yang menang kandidatnya. Kita sama-sama merangkul untuk menciptakan kedamaian di bumi pertiwi Tintu Maroso ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah innal